Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara dan saya masih ada pada saat ini itu karena anugerah dan belas kasihan Tuhan yang terus memelihara dan menjaga kita semua. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya yang terus menjaga saudara dan saya. Nah, pada saat ini saya akan membawakan renungan yang saya beri tema adalah dasar yang kuat. Dasar yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini kita butuh dasar yang kuat. Tapi apa dasar yang kuat itu? Mungkin ada yang mengatakan dasar yang kuat itu adalah kepandaian atau diri kita sendiri. Kehebatan kita, mungkin atau jabatan, harta kita yang bisa kita andalkan. Nah, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Ya, kita akan belajar dari sini. Kesalahan di dalam memilih dasar yang kuat dalam kehidupan ini itu akan berisiko. Ini yang paling penting saudara harus ketahui. Dasar itu sangat penting dan ketika terdapat kesalahan itu akan sangat berisiko bagi saudara dan saya. Nah, pada saat ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus ada dua macam dasar yang harus kita perhatikan. Ada dua macam dasar. Tuhan Yesus membuat ilustrasi dan ilustrasi ini sangat sederhana dan gampang dipahami, yaitu di mana dua orang, yang satu bijaksana dan yang satu bodoh, dua orang bijaksana dan bodoh yang mendirikan rumah. Nah, yang dikatakan di sini pada ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, ternyata orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Nah, orang bijaksana inilah kemudian ia mendirikan rumah di atas batu. Dia mendirikan rumah di atas batu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, ini adalah gambaran yang pertama. Orang yang bijaksana dia mendirikan rumah di atas batu yang kuat. Sehingga badai datang, banjir datang, hujan datang, rumahnya tidak apa-apa karena memiliki dasar yang kuat. Kemudian yang kedua ini digambarkan adalah orang yang bodoh. Pasal 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya sama dengan orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketika hujan datang, kemudian banjirlah di sekitar rumah itu atau banjir di rumah itu, kemudian datang angin atau datang badai, maka dikatakan robohlah rumah itu. Bukan hanya roboh rumah itu, tapi dikatakan di sini sangat besar atau sangat hebat kerusakannya. Kerusakan yang diakibatkan oleh orang yang bodoh, yang membangun rumah tidak di dasar yang tepat, yang tidak kuat. Kerusakannya sangat hebat. Dan inilah yang terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar ya dalam kehidupan ini. Ternyata untuk membangun atau untuk memiliki dasar yang kuat di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini adalah sederhana sekali saudara, yaitu mendengar firman Tuhan kemudian melakukannya. Kalau kita hanya mendengar kemudian tidak melakukannya, kita sama dengan orang bodoh. Kita tidak kuat saudara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi batu yang kuat atau dasar yang kuat adalah dibangun di atas dasar percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus,
Artinya secara otomatis saudara juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan, harus rajin belajar firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Tanpa saudara menghidupi firman Tuhan itu, saudara tidak akan kuat. Nah saudara, oleh karena itu saudara, untuk menjalani kehidupan ini, apapun yang saudara lakukan, apakah saudara di dalam sekolah, di dalam menjalankan usaha saudara, apa yang saudara akan rencanakan masa depan saudara, semuanya marilah saudara kita dasari dari firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan, tidak ada yang lain. Karena dasar itu adalah menopang. Jadi dasar itu yang paling penting itu, karena dia yang akan menopang seperti rumah, yang akan menopang seluruh bangunan yang ada di atas itu. Nah demikian juga dalam kehidupan. Jadi Kristuslah yang harus menjadi dasar, atau firman Tuhan inilah yang menjadi dasar di dalam kita menjalani kehidupan. Karena ketika kita menjadikan Kristus sebagai dasar, maka disinilah kita berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita menyerahkan diri kepada Kristus, artinya kita juga taat terhadap firman Tuhan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas dasar yang kuat, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Jangan kita mengikuti orang yang bodoh, yang cuma tahu dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi, mengabaikan firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu berarti kita menyerahkan hidup kita berada dalam risiko. Nah, ini saudara yang harus saudara perhatikan. Mengabaikan perkataan Tuhan, kemudian tidak melakukannya, atau hanya mendengar dan tidak melakukannya. Ini berarti saudara membiarkan diri saudara berada dalam risiko yang sangat hebat. Nah, ketika badai datang, disinilah kita tidak kuat. Tanpa firman Tuhan, tanpa melakukan firman Tuhan, ketika badai datang, kita tidak akan kuat. Maka ada banyak orang yang frustasi, ada banyak orang yang tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Oleh karena dasarnya tidak kuat. Ia tidak memiliki pengenalan yang baik. Ia tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ini yang menjadi yang harus kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan kita, yaitu harus memiliki dasar. Nah, David Kaslan mengatakan begini, ketaatan kepada Kristus tidak menghapus badai kehidupan. Jadi ketaatan kepada Yesus Kristus tidak menghapus badai kehidupan, tetapi hal ini menentukan apakah kita akan bertahan atau jatuh ketika badai datang menerjang. Nah, jatuh tidaknya kita di dalam ketika badai datang, itu tergantung dari ketaatan kita kepada firman Tuhan dan melakukannya. Ini menurut David Kaslan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Injil Lukas 11 pasal 28, tetapi ia berkata, berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Setiap orang yang memelihara, mendengar kemudian dia memelihara, bukan hanya memelihara. Orang memelihara ini artinya dia menghidupi firman itu. Dialah yang akan berbahagia. Jadi sekali lagi, percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti menghapus badai dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan meletakkan dasar yang benar itu, disitulah yang akan menjadi patokan kita akan kuat. Jadi dasar yang kuat adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus.
Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Serahkanlah atau jalanilah seluruh kehidupan ini dengan satu dasar, yaitu firman Tuhan. Biarlah hidup kita ke depan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita juga tetap kuat di dalam menjalani kehidupan kita. Bukan karena kita kuat, tetapi karena firman Tuhan itulah yang membuat atau yang memampukan saudara dan saya tetap bertahan di dalam penderitaan. Shalom saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita semua dan boleh menjadi berkat. Shalom.